Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan ini. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan memberikan yang terbaik. Kita mau lebih lagi untuk datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Biarlah pada kesempatan pada pagi hari ini, biarlah hidup kita, seluruh kehidupan kita bertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau berhadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada di tempat kami, Engkau ada di rumah kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kita mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan, menyembah Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Dalamku telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan di dada Kau Tuhan. Bagiku segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagiku segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
Kami bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah pada kesempatan ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita kepada Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang benar. Dia adalah gunung bagi kita, dan Dia adalah kota bagi kita. Mari Tuhan Tuhan, kita akan bersorak-sorai pada pagi hari ini. Bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan beradu. Kau dari hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau ada mendesak di dalam hidupku ini. Yang bukan aku Tuhan, berkata berdiri, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau awal dan omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkau adalah Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau dari hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Lakukan aku Tuhan, berangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Benar Tuhan, biarlah semesta alam memuja, membesarkan nama-Mu Tuhan. Supaya Engkau yang layak dimuliakan. Haleluya. Biarkan musik menyanyi, biarkan musik diperdengarkan, biarkan nama Tuhan yang dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Walau ada mendesak di dalam hidupku ini, namun aku Tuhan, berangkatku tinggi. Yang benar tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau awal dan omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Tuhan Tuhan, satu-satunya yang benar. Puji nama Tuhan. Mari cuma Yesus Tuhan, kita mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan, karena kita mau serahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan.
Kita tahu bahwa saat-saat ini banyak musibah yang terjadi di dunia ini, tapi kita tidak mau gentar, karena kita mau serahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu, pada kaki Yesus serahkanlah. Sama-sama katakan, serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkan pada Yesus yang akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya. Dia akan mengubah dukamu akan menjadi sukacita yang melimpah. Tak pernah Dia janji hari kan panas, dan tak pernah Dia janji pasti ada hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Bila kau panas melandamu, katakan, serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus yang akan ganti segala duka menjadi suka. Oh, terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada kaki Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan sukacita itu bagi kami. Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus yang akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka.
kasih Tuhan. Dan dapat ada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, biarlah kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Inilah Tuhan, satu pengagungan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang maha besar, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat di dalam setiap kehidupan kami sebagai umat Tuhan,
sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kasihi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur di dalam Engkau Tuhan, buat atas segala-galanya yang Engkau berikan, yang kami nikmati, yang kami jalani di dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Semuanya adalah kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kuduskan setiap hati kami, pendengaran kami, serta pikiran kami dan segenap hidup kami, untuk kami diisi oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan kami tidak izinkan setiap perkara kuasa roh jahat yang akan mengganggu, yang akan mengambil satu firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu, dan kami sambut kebenaran-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, dan tentunya pagi yang indah dan atas tubuh yang sehat yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Mari kita buka Alkitab kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Kita baca di dalam Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 51 ayat 46. Demikianlah bunyi firman Tuhan, biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia 51 ayat 46 mengatakan, jangan kecut hati dan takut, di mana saat ini apa yang terjadi, baik di dalam bangsa kita maupun yang terjadi di seluruh semua bangsa-bangsa pada saat ini. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri satu tema atau judul, jangan takut. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan saat-saat ini, bagaimana situasi keadaan yang terjadi di dalam hari-hari ini? Kita lihat dengan wabah COVID-19 yang melanda di dalam seluruh bangsa maupun bangsa kita Indonesia. Kalau nggak salah, tanggal 11 Juni 2020 rilis kemarin dari gugus tugas ya, bahwa Indonesia sudah mencapai sekitar 35.000 kalau nggak salah. Nah, terus Amerika sudah mencapai 2 juta lebih. Jadi kalau kita lihat situasi saat ini, apa yang terjadi? Memang secara manusia pasti takut. Secara manusia pasti ada kekhawatiran. Dan saya mendengar beberapa orang yang telah meninggal di dalam COVID-19 ini. Dari beberapa saudara mengatakan, ya karena meninggal ini banyak ya yang memang tidak melihat latar kondisi apapun seseorang. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pasti terjadi. Di mana ada keluarga yang mengatakan, di mana keluarga itu meninggal karena COVID-19. Meskipun kaya apapun yang dimiliki saat ini, itu tidak ada artinya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, mari merenungkan dengan situasi saat ini. Karena apa? Anggap aja keluarga atau saudara kita kena, ya kan? Tentunya kita memang jauhkan kiranya Tuhan itu tidak terjadi.
Tetapi kalau kita merenungkan, kalau terjadi, apalagi kalau ada di rumah sakit, pasti hanya sendirian. Kalau kita mau ingin membesuknya lewat video call, pasti hanya sebatas itu. Bahkan kalau terjadi meninggal, pasti sistem penguburannya sesuai dengan protokol kesehatan. Hanya beberapa orang yang diizinkan. Mari pagi hari ini, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan katakan di dalam Yeremia 51 ayat 46. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini, dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Kata kecut mempunyai arti takut, merasa ngeri, dan berdebar-debar. Dan arti takut sendiri yaitu ada gelisah dan kekhawatiran. Pagi hari ini kita akan diberkati Tuhan. Ada 4 hal yang akan saya sampaikan supaya firman Tuhan bekerja di dalam hidup kita semuanya, supaya kita tidak memiliki roh takut lagi. Yang pertama yaitu miliki iman. Kita lihat di dalam Mazmur 135 ayat 5 sampai ayat 7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segala samudra raya. Amin. Nah, ini menjadikan satu renungan di dalam setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Karena apa saya katakan harus kita bangun iman kita? Itu yang pertama. Karena ayat 5 sampai ayat 4, 5 dan 6 dari Mazmur 135 itu mengatakan, sebab Tuhan telah memilih Yakub, baginya Israel menjadi milik kesayangannya. Ayat yang kelima, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Nah, dari beberapa kalimat yang kita tangkap, yaitu Tuhan yang maha besar. Maka Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, bahkan COVID-19 pada saat-saat ini. Nah, dan tidak sampai di sana, Tuhan itu melebihi segala Allah-Allah yang lain atau ilah-ilah lain. Nah, kalau Tuhan melebihi dari segala ilah-ilah lain atau Allah-Allah lain, seharusnya kita memiliki kesadaran siapa yang harus kita sembah. Dan berikutnya kalimat yang menjadi pembacaan kita, yaitu Tuhan berdaulat atas segalanya. Jadi kalau Tuhan berdaulat di atas segalanya, mau Tuhan jadikan apapun itu di dalam otoritasnya Tuhan. Bagaimana sekarang permasalahannya? Iman kita sampai di mana? Apakah selama ini kita berharap kepada Tuhan, atau selama ini kita hidup biasa-biasa saja seperti hari-hari yang kita jalani? Oleh sebab itu, mari kita memiliki iman dan percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena segala sesuatu terjadi karena ada ancaman Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hari-hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu imun. Karena apa saya katakan supaya kita tidak takut saat ini, kita bangun iman kita. Yang kedua, imun kita. Imun
bisa semakin baik di dalam hidup kita atau tubuh kita, ya, harus kita menerapkan satu pola hidup yang baik tentunya, yaitu pola hidup sehat di dalam hari-hari yang kita jalani. Mungkin kita mau memperbanyak makan sayur dan buah. Karena apa? Vitamin dan mineral yang terkandung di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan itu mampu memperkuat satu sistem kekebalan di dalam tubuh kita. Kita diingatkan di dalam satu Daniel pasal yang pertama. Ya, di situ jelas di mana Daniel bersama rekan-rekannya Sadrak, Mesak dan Abednego di saat itu, ya, diuji dengan orang-orang yang kebiasaannya makan dengan santapan raja. Tetapi Daniel, Sadrak dan Mesak dan Abednego dia tidak mau. Dia telah memilih untuk makan sayur-sayuran, itu lebih baik. Dan ayat 15 dari Daniel pasal pertama jelas, lebih 10 hari ada satu hasil yang luar biasa. Dari keempat orang inilah ternyata dikatakan dia lebih baik daripada orang-orang yang makan di dalam santapan raja, dan dia lebih gemuk dan sehat dikatakan. Nah, terus berikutnya untuk menaikkan imun kita, yaitu kita perlu istirahat yang cukup. Karena apa? Kalau kita sebagai orang dewasa, ya, tidur kita seharusnya di antara 7 sampai 80 jam. 7 sampai 8 jam. Dan kalau anak-anak sekitar 9 sampai 10 jam. Nah, jadi istirahat harus cukup untuk menaikkan imun kita atau menjaga imun kita. Terus tidak sampai di sana, kita perlu berolahraga setiap harinya, ya, kurang lebih sekitar 30 menit. Dan dihindari rokok dan minuman yang mengandung alkohol. Karena apa? Ini sangat mudah, ya, kalau orang-orang yang sering mengkonsumsi alkohol dan rokok, ya, itu mudah terinfeksi paru-paru seperti bronkitis dan pneumonia. Dan ada juga untuk menaikkan imun kita, yaitu perlu kita minum suplemen yang banyak kandungan vitamin B6, C, dan E. Yang terakhir, ini yang sering tidak disadari, imun kita cepat turun karena stres. Nah, banyak di medis mengatakan situasi kondisi di dalam ketakutan, kebimbangan, dan kekhawatiran, dan apalagi kita tertekan jiwa kita, disitulah stres akan menurunkan imun kita. Nah, bahkan orang yang mudah stres akan gampang terjangkit satu penyakit. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, mari supaya dengan situasi kondisi saat ini, yang pertama, miliki iman, percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, imun kita harus dijaga. Dan yang ketiga, aman. Nah, aman ini berbicara yaitu di mana saat ini, ya, supaya wabah virus ini cepat terputus dalam mata-matanya, ya, dan kita mau aman, tentunya social distancing ini perlu kita lakukan, menghindari dari kerumunan orang banyak. Karena apa? Ini sangat membuat rentan, apalagi apalagi physical distancing, sering kontak, sering bersentuhan, ini akan mudah. Di saat fisik kita lemah, di situ kita akan mudah kena virus corona. Bapak, Ibu, serta saudara, tidak sampai di sana. Pemerintah juga anjurkan supaya pakai masker. Nah, cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, kurang lebih mungkin 20 detik atau sampai 30 detik, dan mungkin lebih daripada itu. Mari kita ikuti
dari protokol kesehatan juga. Jangan, ya maksudnya mengucap mata atau mengelap mulut atau mungkin hidung kita di saat kita di luar, karena kita tidak tahu wabah itu atau virus itu ada di sekitar kita. Bapak Ibu serta Saudara, mari kita ikuti aturan-aturan yang ada dan juga kita taati himbauan atau peraturan yang ditetapkan pemerintah kalau kita mau merasa aman. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan juga, Roma 13 ayat yang ke-4. Mari kita baca Roma 13 ayat yang ke-4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang, membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ini jelas. Jadi pemerintah adalah hamba Allah dan ditetapkan oleh Allah atau dipilih oleh Allah. Oleh sebab itu kita harus taat dengan peraturan-peraturan yang ada. Nah, tidak sampai di sana tentang ketaatan dan dalam pemerintahan. Di Titus 3 ayat yang pertama juga di sana mengatakan, Titus 3 ayat yang pertama, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Amin. Bapak Ibu serta Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak melakukan kesalahan pelanggaran yang di dalam hidup ini, ngapain kita juga harus takut pada pemerintah? Lain kalau kita melakukan pelanggaran atau perbuatan jahat, nah itu baru kita takut. Tetapi kalau enggak, ngapain? Nah, karena apa? Pemerintah adalah hamba Allah. Perlu kita mentaati peraturan-peraturan yang ada saat ini juga. Yang terakhir, tadi saya katakan, yang pertama ada iman, imun, aman, dan yang terakhir ada amin. Amin berbicara setiap apa yang terjadi saat ini kita mau kemana. Vaksin pun saat ini untuk COVID-19 belum bisa ditemui atau didapatkan. Bahkan tim medis mengatakan hanya imun kita yang bisa untuk menangkal virus tersebut. Jadi mari siapa yang menjadi andalan saat ini di dalam hari-hari ini dan sepanjang hidup kita, yaitulah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca di dalam Yakobus 5, Yakobus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-15 dan 16, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Amin. Bapak Ibu serta Saudara, kita aminkan di saat kita menaikkan doa kita kepada Tuhan dan kita panjatkan setiap apa yang menjadi pergumulan kita, permohonan kita saat ini, kita yakin dan percaya. Mungkin saat ini saudara kita ada yang mengalami sakit atau mungkin terkena COVID-19, berdoalah kepada Tuhan dan setiap doa yang kita ucapkan, aminkan, amin. Nah, Bapak Ibu serta saudara
kekuatan kita adalah doa. Karena ada doa yang membawa satu kuasa yang besar yang bisa menyembuhkan juga kalau kita memiliki iman dan percaya. Karena apa? Lewat doa di situ ada pengampunan di dalam hidup kita. Berikutnya tidak sampai di sana, karena lewat doa juga ada satu pemulihan yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam hidup ini. Mari kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Ada satu pemulihan di mana kita menyadari, Tuhan, ini aku umatmu, banyak dosa, banyak pelanggaran yang kulakukan Tuhan. Dengan hal inilah Kau izinkan terjadi. Jadi ada satu pengampunan, ada satu pemulihan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita dan di dalam setiap umat Tuhan yang ada saat ini. Bapak, Ibu serta saudara dikasihi Tuhan, mari kita tetap menjalani hari-hari kita dengan baik, dan jangan sampai kuasa si jahat itu mengintimidasi di dalam hari-hari kita. Biarlah iman percaya kita tumbuhkan. Hanya Yesuslah sumber jawabannya di dalam hidup ini maupun saat-saat hari-hari ini apa yang terjadi. Bangun iman kita yang pertama. Yang kedua yaitu imun kita harus kita jaga. Yang ketiga, supaya aman, ikuti protokol kesehatan dan himbauan pemerintah yang terjadi saat ini. Dan yang keempat yaitu amin. Setiap doa, setiap pergumulan saat ini di mana Tuhan akan jawab, supaya virus ini cepat berlalu dan kita bisa masuk menjalani hidup yang normal kembali seperti hari-hari sebelumnya. Dan ayat yang terakhir, Yesaya 41 ayatnya ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Nah, Bapak Ibu serta saudara, inilah janji Tuhan yang diberikan di dalam setiap kehidupan kita bersama. Tuhanlah yang menolong setiap kehidupan kita. Tuhanlah sumber pengharapan bagi kita semuanya. Apapun yang terjadi saat ini, kita tetap bersyukur dan tetap kita jalani dengan penyertaan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dengan apa yang kita miliki di dalam hidup ini. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semuanya. Berbahagialah setiap kita mendengar firman Tuhan, kita merenungkannya dan kita melakukannya di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Samuel B.B. Melay. Waktu dan tempat saya persilakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Saat ini Engkau telah berfirman kepada kami, dalam kami menghadapi segala kemungkinan yang ada, situasi dan keadaan yang ada, Tuhan, mengajar kami supaya kami tidak usah takut,
kami tidak usah khawatir, kami tidak usah bimbang, tetapi kami boleh hidup di dalam firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan memberikan kami pengharapan, firman-Mu memberikan kami kekuatan, firman-Mu memberikan kami kemampuan untuk kami boleh hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih menteraikan kebenaran ini di dalam setiap pribadi kami, pribadi yang sudah mendengar akan sabda-Mu Tuhan. Roh Kudus menteraikan dalam hidup kami, supaya firman ini bekerja di dalam kehidupan kami, dan firman ini mendatangkan kekuatan, kemampuan bagi kami, untuk kami tetap teguh di dalam Engkau menghadapi situasi yang ada Tuhan. Kami percaya oleh firman Tuhan, kami akan bisa melihat kemenangan demi kemenangan kami akan raih bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kekuatan, damai sejahtera sukacita itu memenuhi kehidupan kami sekalian, untuk kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan, untuk kami boleh menikmati bahwa Engkau Allah kami yang ajaib, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudara yang kekasih, kita pulang bersama dan kita nikmati persekutuan dengan Bapa di surga mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya.